datang ke Selandia Baru dengan visa turis itu gampang teman-teman. Saya sering dapat pertanyaan demikian. Mereka ingin ke Selandia Baru menggunakan visa turis, kemudian sampai di sini mereka ingin mengubah menjadi visa kerja. Masalahnya adalah bagaimana caranya kita bisa bertahan setelah menggunakan visa turis memasuki Selandia Baru. Nah, teman-teman yang selama ini bertanya-tanya kira-kira langkah apa yang akan saya ambil selanjutnya Mas Ben, atau saya sudah bertekad kuat datang ke Selandia Baru tapi belum pasti mau kemana, setelah saya sampai di sana bekerja apa, sampai akhirnya saya dapat tawaran sponsorship begitu. Itu yang selama ini mengganggu teman-teman. Nah, saya akan bongkar bagaimana caranya kita bisa datang ke Selandia Baru dengan visa turis, kemudian beralih ke visa kerja secara legal, bisa bekerja, kemudian meneruskan kehidupan di Selandia Baru. Tonton terus video ini teman-teman. Yang jadi masalah selama ini bukanlah visa, namun ekspektasi kita, ditambah dengan strategi yang masih kacau, belum paham betul bagaimana step-step yang tepat untuk mendapatkan employer yang tepat untuk memberikan sponsorship kepada kita dengan kita datang ke sini sebagai turis. Nah, ini terutama teman-teman yang datang ke sini tanpa kejelasan sektor kerja yang ingin ditekuni. Dari chef misalnya ingin beralih ke sembelih halal. Saya alhamdulillah Mas, saya sudah sampai New Zealand, saya dapat kerjaan jadi chef. Sekarang saya ingin beralih ke sembelih halal. Nah, kemudian mereka mengira bahwa dengan saya datang ke New Zealand, kemudian saya menghadap ke employer begitu, saya akan seketika mendapatkan sponsorship. Tentu tidak seperti itu teman-teman. Employer pun ingin memastikan bahwa langkah-langkah yang mereka ambil itu legal dan yang mereka pekerjaan itu memang benar-benar berkualitas, benar-benar mereka butuhkan di posisinya. Nah, masalah lain adalah ketidaktahuan akan CV. Saya sudah mengupload CV standar New Zealand di video saya yang sebelumnya. Teman-teman silakan simak agar bisa dijadikan patokan, agar bisa dijadikan bekal ketika mau mengajukan lamaran pekerjaan. Nah, yang terakhir ini adalah kesalahan yang paling sering saya lihat di teman-teman adalah mereka mengharapkan keberuntungan. Mas, nanti sampai sana berteman ya kita ya. Oke, insya Allah saya bersedia jadi teman. Pertanyaan adalah teman-teman kesini sudah pasti belum tujuannya kemana? Sudah tahu belum siapa yang akan dijadikan rujukan untuk memberikan pekerjaan paling tidak sementara sampai kemudian teman-teman mendapatkan sponsorship. Nah, itu yang seringkali saya pertanyakan. Teman-teman tidak bisa seketika menjawab dengan apa adanya begitu. Sayang sekali teman-teman. Nah, saya akan bongkar. Tonton terus video ini, jangan lupa subscribe dan like Cerita Kiwi Indonesia. Nah, teman-teman yang ingin datang ke Selandia Baru dengan visa yang non kerja, misalnya dengan visa turis atau visa sekolah, itu harus memahami dulu kira-kira visa teman-teman itu berfungsi atau bermanfaat sejauh mana untuk memberikan kesempatan teman-teman kerja. Nah, yang pertama adalah contoh visa sekolah. Nah, visa sekolah ini ada ketentuannya teman-teman. Apakah di sana tertulis apa teman-teman bisa kerja atau tidak, teman-teman harus tahu. Kalaupun bisa bekerja, nah teman-teman cari tahu lagi batasan kerjanya itu berapa jam seminggu, sepekan. Nah, ada yang 25, ada yang di atas itu, alhamdulillah. Tapi teman-teman harus memastikan dulu bahwa itu adalah kerja yang legal, teman-teman. Jadi durasinya jelas, juga pekerjaan itu jelas. Jadi sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan ketika teman-teman mendapatkan ya bukan masalah sih, cuman ada yang mempertanyakan begitu dari pihak imigrasi. Nah, sementara itu ketika teman-teman hendak mengambil visa studi, ini adalah ada resiko mengambil mata kuliah, jurusan atau course yang tidak relevan dengan pekerjaan teman-teman. Misalnya teman-teman mengambil sertifikat 3 peternakan misalnya atau vet gitu, kemudian kerja sebagai chef, kan tidak relevan tentu. Kemudian teman-teman terlanjur melakoni itu, kemudian waktu terus berlalu sampai akhirnya teman-teman memasuki mata graduation, ternyata pengalamannya justru di bidang lain. Sayang sekali teman-teman. Jadi harus memastikan dulu liniernya antara jurusan yang diambil dengan pekerjaan yang ingin ditekuni, harus linier teman-teman. Nah, jadi begitu teman-teman. Sekolah mahal-mahal itu pun belum tentu membantu jika teman-teman tidak memahami hasrat ataupun kecenderungan teman-teman kemana. Jadi pahami dulu sebelum mengambil visa studi ini, visa sekolah,
Apa tujuan teman-teman datang ke New Zealand? Ingin menjadi apa di masa depan dengan sertifikat yang teman-teman akan pegang nanti. Kemudian berikutnya adalah visa liburan atau visa holiday. Nah, ini ada durasi waktunya juga, durasi kerjanya. Teman-teman harus memahami itu. Kemudian ada pembatasan employer tertentu yang nanti akan ada ketentuannya di visa. Teman-teman harus tahu mana aja sektor yang tidak boleh teman-teman geluti. Nah, keuntungannya di sini memang lebih fleksibel, terutama teman-teman yang selama ini mempertanyakan kerja sebagai petik buah. Itu cocok sekali ketika musim panen. Sementara pemerintah Selandia Baru dihadapkan dengan keterbatasan tenaga kerja petik buah. Nah, cocok ini untuk teman-teman. Cuman sekali lagi harus dipahami ada pembatasan employer tertentu dan durasi kerja. Itu untuk teman-teman yang ingin datang sebagai visa liburan ya, untuk bekerja di Selandia Baru dengan visa liburan. Itu maksud saya. Setelah memahami gambaran yang saya paparkan tadi, kemudian apa kira-kira langkah realistis yang bisa teman-teman ambil ke depan sebelum memutuskan untuk datang ke Selandia Baru, baik dengan visa belajar ataupun visa turis. Nah, pahami dulu ini teman-teman, sektor apa yang akan ditekuni sekaligus memang mencari tenaga kerja. Jadi sektor apa saja pekerjaan yang selama ini membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah berlebih. Nah, salah satunya tentu adalah processing factory, pabrik teman-teman, entah itu pabrik pengolahan daging, pabrik susu, pabrik makanan, ataupun warehouse begitu. Silahkan riset lagi kecenderungan teman-teman kemana, baru kemudian mantapkan hati ke situ. Nah, ada pula agriculture, sembelih halal seperti saya begitu, kemudian buruh konstruksi ya teman-teman, hospitality itu saya punya cerita bahwa ada kecenderungan ke employer itu ke orang-orang tertentu. Misalnya kalau yang punya usaha itu orang India ya, mereka mengambilnya orang India. Cuman ada faktor luck juga di sana teman-teman, faktor keberuntungan. Teman saya seorang Indonesia juga ada yang menekuni hospitality, alhamdulillah. Nah, teman-teman itu harus jeli memanfaatkan peluang dengan mengambil hospitality sebagai pilihan. Kemudian ada cleaning, aged care, dan transportasi. Nah, super truck, super bus ini potensinya gede teman-teman. Mereka selalu butuh driver. Soal ini, realita ini, mencoba realistis menghadapi ini adalah saran saya, jangan kejar pekerjaan impian dulu, kejar pekerjaan yang membuka pintu dulu sampai akhirnya teman-teman bisa stabil di New Zealand. Bolehlah kemudian berpindah ke sektor yang teman-teman kehendaki. Nah, yang kedua adalah langkah berikutnya yang bisa teman-teman ambil setelah tadi mencoba realistis. Kemudian yang penting bisa masuk Selandia Baru dulu, bertahan di sini stabil, kemudian baru memikirkan perpindahan ke sektor lain adalah dengan mengubah format CV dan cara mengajukan lamaran kerja. Sudah saya bikin di video saya sebelumnya, silahkan ditonton. Teman-teman pastikan bahwa format teman-teman bikin itu format yang dikehendaki oleh employer Selandia Baru. Seperti kita tidak memerlukan foto, kita tidak perlu membubuhkan riwayat hidup terlalu panjang itu. Sementara yang dikehendaki oleh employer adalah relevansi pengalaman teman-teman dengan kebutuhan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Oke. Nah, itu format CV letter sudah saya jelaskan. Cover letter singkat. Kemudian tetap punya referensi, kalau bisa referensi orang sini, kalau bisa ya. Kalau tidak bisa ya usahakan dapat yang mumpuni lah teman-teman. Dekati pengusaha-pengusaha atau manajer supervisor yang ada di Indonesia, di perusahaan besar di Indonesia, agar mau memberikan testimoninya terkait teman-teman. Nah, ini sebenarnya sulit diaplikasikan, tapi bisa jika teman-teman sudah masuk ke Selandia Baru, yaitu punya nomor Selandia Baru. Dengan memiliki nomor handphone Selandia Baru, teman-teman lebih membuka peluang untuk mendapatkan respon dari calon employer begitu teman-teman. Nah,
Langkah berikutnya setelah tadi mencoba realistis, kemudian memformat ulang CV yang selama ini tidak berhasil adalah mulai menjajaki siapa sih kira-kira employer yang mau memberikan saya visa. Nah, sebelum teman-teman memutuskan berangkat ke Selandia Baru, teman-teman harus riset berarti siapa ya kira-kira employer yang bersedia memberikan saya sponsorship. Kemudian nah ini yang perlu ditonjolkan tentu saja adalah skill sebelum kemudian menghubungi employer, kemudian reliability bahwa teman-teman itu bisa diandalkan, attendance, kerajinan teman-teman tonjolkan, dan ketersediaan teman-teman untuk bekerja secara shift, shift sistem kerjanya itu nanti jam kerjanya ditentukan oleh perusahaan dan teman-teman harus menunjukkan teman-teman bersedia. Nah ini setelah teman-teman bisa menemukan employer yang cocok kira-kira dengan teman-teman, hasrat teman-teman, background teman-teman, selidiki ulang apakah mereka bisa memberikan jam kerja. Jika seorang employer serius itu mereka biasanya membahas jam kerja. Mereka bersedia membahas bahwa teman-teman itu akan dipekerjakan selama berapa lama dalam sepekan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tanya ketersediaan. Employer yang serius biasanya akan menanyakan teman-teman itu siap kerja kapan. Jadi apakah kamu bersedia jika saya minta untuk bekerja bulan depan? Nah, itu artinya mereka benar-benar butuh pekerja. Dan menanyakan dokumen, ini yang sekali lagi yang sering kali, wah mas, mereka minta saya menunjukkan visa saya misalnya, mereka minta saya menunjukkan surat keterampilan saya. Nah itu artinya mereka sebenarnya sudah serius. Nah tinggal teman-temannya itu apakah mampu menunjukkan yang mereka minta itu. Nah ini ada pula employer yang red flag, yaitu minta pembayaran sponsorship. Itu harus hati-hati teman-teman. Kemudian menjanjikan kepastian visa, kemudian meminta uang proses. Biasanya employer itu tidak seketika demikian. Biasanya ada oknum-oknum yang sayangnya itu sebangsa dengan kita gitu, yang melakukan hal tersebut. Ya tidak apa-apa. Selagi kita jeli, kita bisa berhati-hati, insya Allah tidak akan ada masalah. Nah, kemudian langkah yang berikutnya adalah membangun New Zealand experience. Kenapa ini penting teman-teman? Karena dengan memiliki reputasi Selandia Baru, referensi lokal akan terbangun. Bos, kawan kerja, supervisor, manager bisa melihat, bisa memberi kesaksian teman-teman pernah kerja di Selandia Baru. Nah itu akan mempermudah teman-teman untuk mendapatkan sponsorship kerja. Jadi ya itu tadi, ketika sampai di sini dengan visa turis, menurut saya jangan langsung minta kerja yang sesuai harapan, sesuai rencana, jangan. Seadanya dulu, kemudian mendapatkan referensi. Nah itu baru kemudian kita bergegas ke jenjang berikutnya. Kita juga NZ Experience ini akan membantu kita memahami budaya kerja Selandia Baru seperti apa. Bahwa mesin dipencet jam 7 artinya kita sudah standby 10 menit sebelumnya. Itu harus dipahami betul. Bahwa kita janjian sama HRD untuk wawancara gaji misalnya jam 9, teman-teman harus sedia 15 menit sebelumnya. Itu budaya kerja seperti itu. Budaya tepat waktu misalnya, on time. Teman-teman harus memahami. Juga ketika teman-teman menghadapi situasi ada rekan kerja lokal sini yang egois di mata teman-teman. Loh, itu bukan tugasku kata mereka. Tolong bantu saya menyelesaikan itu misalnya. Teman-teman minta tolong seperti itu, dia bilang itu bukan tugasku. Nah, teman-teman bilang mereka egois, padahal itu adalah budaya kerja New Zealand. Mereka mengoptimalkan waktu untuk menyelesaikan tugas mereka. Ya memang egois sebenarnya, cuman teman-teman harus memahami itu dengan menerjun langsung dunia kerja di Selandia Baru. Nah, pengalaman lokal juga penting karena di sini teman-teman akan membangun trust, membangun kepercayaan antara employer dengan teman-teman. Kemudian ketika teman-teman melamar pekerjaan, meminta sponsorship, dengan adanya trust antara employer sebelumnya dengan teman-teman sudah terbangun. Nah, itu gampang minta referensi. Ketika teman-teman sudah di sini sebagai visa turis ataupun sebagai visa pelajar gitu,
jangan menunggu visa habis ketika teman-teman hendak mengajukan sponsorship. Siapkan dokumen lebih awal. Seperti saya ini, ketika visa saya hampir habis, saya harus memastikan bahwa jauh berbulan-bulan sebelumnya saya memastikan dokumen saya sudah siap untuk mengajukan ulang visa kerja saya. Nah, teman-teman juga harus jeli memantau perubahan peraturan yang sering kali terjadi, sering kali mendadak, itu diumumkan di situs imigrasi Selandia Baru. Jangan lupa checklist teman-teman sebelum memutuskan, baik itu memutuskan berangkat ke sini, memutuskan untuk mengajukan kerja, tetap checklistnya masih sama: passport, kontrak kerja, payslip, referensi, bukti pengalaman, dan dokumen pendidikan untuk menunjukkan bahwa masa lalu teman-teman, track record teman-teman itu relevan dengan pekerjaan yang diajukan. Nah, mengenai visa ini teman-teman, peralihan antara visa turis menuju visa kerja itu ya tidak semua orang berhasil ya teman-teman. Ada bahkan suami dari sepupu saya sendiri hanya bertahan beberapa minggu di sini. Dia kerja seadanya, berharap bahwa setelah kerja seadanya itu dia mendapatkan pulungnya, mendapatkan keberuntungannya untuk bekerja sebagai pekerja formal itu, tapi ternyata tidak teman-teman. Dia tetap harus pulang, harus pergi dari Selandia Baru karena visa turisnya habis, dan itu adalah cerita yang tidak satu dua aja. Itu banyak sekali terjadi teman-teman. Teman-teman harus siap dengan realita tersebut. Cerita yang sedih lain adalah kadang-kadang kita harus pindah kota. Kadang-kadang kita harus rela bahwa kenyamanan di Wellington, kenyamanan di Auckland yang mana kita dikelilingi oleh orang-orang Indonesia, orang-orang kita, restoran Indonesia, kemudahan dengan transportasi umumnya, ternyata mengharuskan kita pindah ke Hamilton, Hastings misalnya untuk petik buah. Nah, itu adalah cerita sedih yang sebenarnya memang harus terjadi untuk melanjutkan cerita kita di Selandia Baru. Nah, itu banyak terjadi juga teman-teman seperti itu. Teman-teman, yang berikutnya adalah kadang-kadang gaji di awal itu rendah. Tidak kadang-kadang lagi, sering kali. Nah, itu teman-teman harus siap ketika hendak merintis switch career dari karir lama ke pekerjaan yang baru ditekuni. Tentu akan ada penyesuaian, demikian pula halnya dengan gaji, akan ada penyesuaian. Jadi ya gaji harus realistis lah dengan gaji yang sebagaimana diberikan kepada karyawan baru. Nah, yang terakhir adalah realita ini jarang dibahas, tapi tidak tampak begitu, tidak diceritakan. Padahal terjadi, maksud saya adalah kerja yang berat. Banyak influencer yang bikin vlog, bikin TikTok, bikin Instagram atau di YouTube bilang, alhamdulillah saya dengan keadaan Indonesia yang seperti ini, misalnya saya berada di New Zealand begini. Padahal realitanya kerja mereka berat. Ada yang curhat, saya tidak sempat main HP karena ditambah urusan lain yang harus saya tangani di luar pekerjaan, sementara saya harus tetap kerja full time. Nah, itu yang tidak pernah diketahui netizen. Netizen tahunya wah Selandia Baru gaji $, gede, work life balance. Nah, padahal kerjanya itu berat teman-teman. Saya akui kerja sembelih halal itu berat, kerja sembelih halal itu berat, kerja pabrik itu berat. Namun tidak semua influencer itu mengatakan hal tersebut. Nah, oke teman-teman, jadi visa kerja di Selandia Baru bukan cuma soal keberuntungan. Ini adalah kombinasi antara strategi, timing, dan keberanian mengambil peluang yang meskipun tidak nyaman, tapi mau tidak mau itu adalah satu-satunya pilihan. Nah, silakan teman-teman putuskan sebelum berangkat ke Selandia Baru dengan visa turis. Pastikan dulu apa yang sudah saya sampaikan tadi itu benar-benar dimatangkan, teman-teman, diterapkan menjadi bekal. Tentu tetap teman-teman punya persiapan lain yang bisa ditawarkan di Selandia Baru nanti, seperti sertifikasi kan tidak saya bahas di sini, tapi tetap teman-teman itu harus punya begitu. Oke teman-teman, kita jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Sekali lagi terima kasih teman-teman selama ini sudah menyimak video saya, sudah mendengarkan celoteh saya yang mungkin membantu teman-teman, mungkin belum membantu teman-teman, tapi saya harap
saya menjadi wasilah bagi saya di akhirat nanti, bahwa saya pernah mengajarkan ilmu bagaimana caranya mendapatkan pekerjaan di Selandia Baru. Saya bin Mas'ud, sampai jumpa di video-video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.